Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bareng-bareng bersyukur timpa Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pin kesempatan kelam nenek mau ita lanjutan pengajian ta membaca hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin min hadisi Sayyidil Mursalin. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tersebut senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke hadis yang ke-43. Hadis yang ke-43, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihi khairan, lamun Allah subhanahu wa ta'ala berkemelik bagus timpa seorang hamba. Apa ciri-cirina? Apa tanda Allah subhanahu wa ta'ala berkemelik bagus timpa seorang hamba? Ajjala lahul uqubata fid dunya. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan percepat hukumannya di dunia. Percepat dah hukuman tapi dunia. Karena ahlaku dosa ini ada konsekuensi balasanna. Ya, segala amal bagus atau amal jelek arak balasanna pin dunia sebelumna balas pin akhirat. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguhnya akan disempurnakan, sempurnayang ganjaran kalian pada hari kiamat. Penjeluk kiamat doang sempurna ganjaran atau pegawaian cenge mau gawe ta cenge mau tapi dunia ya, pin dunia balas daya si Allah Subhanahu wa taala sebelum dah balas ya pin akhirat. Sempurna balasanna pin akhirat aja. Laun dan sempurna yang pin akhirat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berkeinginan baik kepada seorang hamba, Allah persegerakan dia hukumanna pin dunia. Becatang da hukuman ta pin dunia. Ante ya tolak hukum pin akhirat. Cukup wahya pin dunia nu ta mau musibah, keburukan, kemudaratan. Ante ya ta mau kemudaratan pin akhirat. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bidzambihi
hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Kebalikanna lamun da bekemele cengeh timpa seorang hamba, niscaya Allah Subhanahu wa taala itu menahan, ya, entahan daya gin membalas pegawaian cengeh inggawe nasi hamba nene sampai da sempurna yang balasan nono pin akhirat. Dan kita tahu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelik-belikna musibah ta pin dunia, belian ya musibah pin akhirat. Ya narak bandingna musibah akhirat lamun tabandingan si musibah dunia. Jadi lamun da mele bekemele cengeh timpa seorang hamba, ya dambang ya musibah pin dunia Allah taala. Lagu laun dambang ya musibah pin akhirat. Oleh sebab itu ba lekan hadis nenek ba lamun ta mau musibah no ba ya ta sampai mengeluh, ta merotes timpa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ta bersyukur. Oh, ta ingat nenek hadis nenek. Allah berkemilik bagus timpa aku. Ante iya ada gin siksa aku. Karena sebab musibah ngembeng daku nenek, ya sebab dah ngampunin dosangku Allah Subhanahu wa taala. Tekang tu. Lamun ta mau musibah. Ini hadis ini diriwayatkan, ya, dan hadis ini sahih katanya di sini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna 'idhamil jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Belik pahala mauta, belik musibah mauta. Belik musibah mauta, belik juga pahala mauta. Semakin belik musibah ta, semakin belik pahala tal, ya, dengan syarat ta ihtisab, sabar, tahan diri, ya, ketika kita ditimpa musibah itu. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kaum itu ujian, musibah, kemudaratan. Faman radiya falahur ridha, barang siapa yang redakna musibah nono, yakna mengeluh timpa Allah Subhanahu wa taala, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha itu, ya, adalah salah satu, ya, yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mun ya mau reda lekan Allah Subhanahu wa taala aja, banyak ta mau surga. Bahkan ridha nono ia lebih tinggi lekan surga. Reda dari si Allah Subhanahu wa taala nono lebih tinggi lekan surga. Nomor sai ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yampok ta lamun da uji ta si Allah Subhanahu wa taala harus ta reda timpa ujian ngono. Wa man sakhita falahu sukht, barang siapa yang marah, tidak menerima atas ketentuan Allah, maka baginya juga marah Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan. Dikatakan di dalam syarahnya, al-umuru kulluha biyadillahi azza wa jal wa bi iradatihi. Segala kejadian, ketentuan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ahlapu mau ta pin dunia neneno di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mun ta mau bagus, ngono di bawah kehendak Allah. Lamun ta mau cengeh, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan yang Dia inginkan. Bija melenda Allah Subhanahu wa taala. Gindambang kita musibah no teu ya, bija melenda. Ya nara maksa ida Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah mengerjakan yang Dia kehendaki. Fakullul umuri biyadillahi azza wa jalla. Maka setiap
setiap ketentuan itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pok harus tareda atas pegawaian Allah Subhanahu wa taala timpa ita. Ta mau bagus alhamdulillah, mun ta mau cenge batas sabar. Allah berkemelek masa terprotes Allah Subhanahu wa taala. Wal insanu ra'in wa ma'siyatin wa taqsirin fil wajib. Dan manusia itu ya ketika dia hidup di dunia ini pasti dia melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang kosong yang tidak berbuat maksiat maupun dia melalaikan kewajiban. Setiap kita nih bilang jelo tem gawe maksiat. Ya, gawe maksiat. Apakah kita mengerjakan larangan atau meninggalkan kewajiban? Itu adalah dosa, maksiat. Fa idza aradallahu bi'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Nah, lamun Allah Subhanahu wa taala berkemelek bagus timpa ita segera yang da balasan lekan maksiat nono. Berbuat maksiat ita hukum dai tepin dunia. Langsung konten mau tepin dunia. Antekna apa nono? Antekna ya tulang siksa pin akhirat. Jadi tanda Allah Subhanahu wa taala berkemelek bagus timpa ita ya. Allah segerakan hukumannya kepada kita. Jadi manusia itu pasti akan diuji imma bimalihi, baik itu dengan hartanya, tipuna itu sih dengan misal atau hilang pepanta. Ini adalah ujian dekan Allah Subhanahu wa taala. Au bi ahli, atau dengan keluarga kita diuji juga. Ujian tal bau tanggawe dosa ya karena keluarga atau marak misal mate anak ta. Ini ujian dekan Allah Subhanahu wa taala. Au bi nafsihi, atau dengan dirinya sendiri, au bi ahadim mimman yattasilu bihi, atau dengan orang-orang yang berhubungan dengan dia. Ya. Li'anna al-'uqubata takfiru as-sayyi'ati fa idza ta'ajjala al-'uqubah wa kaffara Allahu biha 'anil 'abdi fa innahu yuwafi Allahu wa laysa 'alaihi dhanbun qad taharathu al-masa'ib wal balaya. Dan ketika seorang hamba diberikan hukuman di dunia ya atas perbuatan maksiatnya ya, maka itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya ya, menghapus kesalahan-kesalahannya ya, dan ya sehingga dia dengan musibah yang dia terima dari akibat perbuatan dosanya itu di dunia, sampailah dia menuju akhirat itu dalam keadaan bersih. Wah bersiang dah si Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia bersiang kita? Musibah ingembeng daitanu. Nah, nono akan undang bersiang kita si Allah Subhanahu wa taala. Yang pok tak harus ya itulah mengeluh lah. Jangan tak mau musibah. Bahkan tak harus syukur lah. Apalagi musibah-musibah beci, penyakit-penyakit beci ya, tersyukur timpa Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah itu ya Allah akan menghapus dosa kita sehingga kita ya ketika telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, tidak perlu dihukum lagi pin akhirat. Ya itulah hukumi itulah bersiang wah pin neraka. Karena wah bersiang da eta pin dunia. Si musibah i ngombeng da eta ni. Ma yustafadu minal hadis. Apa-apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini di antara faedah. Yang pertama yaitu yubtalan nasu ala hasabi dinihim. Manusia itu akan diuji sesuai dengan tingkat agamanya, tingkat keimanannya. Manusia akan diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Lamunna ringan iman ta, ringan endah ujian ta. Lamunna tinggi iman ta, berat ujian ta. Ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain?
Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Para nabi nomor satu ujian, karena keimanannya juga besar para nabi itu. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang seterusnya dan seterusnya. Yubtalar rajulu ala qadri dini. Seorang itu diuji sesuai dengan tingkat keimanannya, tingkat agamanya. Fa in kana dinuhu salaban istadda bala'u. Lamun kuat iman dengan ini semakin berat ujianna. Semakin kuat imanna, semakin berat ujianna. Wa in kana fi dinihi riqatun ubtiliya ala hasabi dinu. Lamun kurang imanna, semakin kurang ujian. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Dan seorang hamba itu akan bersih, ya, karena akibat musibah nane, musibah mauna pin dunia, sampai ya ngenang dunia nene dalam keadaan bersih, bedait barang Allah Subhanahu wa taala. Bersih ta. Nah, yampok ta harus syukur lamun ta mau musibah no. Mudah-mudahan kita dembeng kita si Allah Subhanahu wa taala taufik. Karena ya na lapu dengan ka bau le na nahan berat na musibah. Ya na lapu dengan. Ya. Namun ada bantu kita si Allah Subhanahu wa taala aja sang ya na bau le tanahan yang musibah. Mudah-mudahan kita bantu kita lamun ta mau musibah. Ya. Si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, as-sabru 'alal masaibi wal amradi tathhirul liz-dzunubi. Kesabaran atas musibah dan semua penyakit itu akan mensucikan dari dosa. Dengan syarat tersabar. Perangkat diburu. Lamun tak mau musibah lagu ya tersabar ja. Bayak tak mau kebersihan lekan dosa. Jadi syaratnya no harus tersabar. Jangan tak mau musibah. Ya. Harus tersabar. Kemudian di antara faedahnya min alamati hubbillahi lil 'abdi as-salih ibtala'u. Tanda Allah Subhanahu wa taala senang timpa seorang hamba ngembeng daya hamba nene musibah ujian. Lagu ya kita peta yang musibah no ja. Berdoa kita timpa Allah pembeng kaku musibah. Ya nang gitu. Maksudnya adalah jangan temau musibah no sabar ita. Nono tanda Allah Subhanahu wa taala senang timpa ita. Lamun jangan temau musibah terus ya tersabar ja, berarti ya ada senang Allah taala kita ita. Ya, karena apa? Karena mau ita dosa. Ya, lamun ya tareda timpa Allah Subhanahu wa taala jangan dambang ita musibah. Ya. Jadi di antara tanda Allah Subhanahu wa taala senang kepada seorang hamba, Allah ya, berikan kepadanya musibah. 'Alal mu'mini ay yakuna radiyan bima butuliya bihi wa la yai'as wa yaskhat minhu. Seyogyanya bagi seorang mukmin dia ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan janganlah dia berputus asa atau marah dari musibah itu ketika dia ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, jadi jangan tamu musibah no. Seyogyanya bagi seorang mukmin ketika dia mendapat musibah dia ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, sembari dia bersabar dan ihtisab
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari dua hadis yang mulia ini, min alamati takfiriz dzunubi as-sabru 'alal bala. Di antara tanda ya dosa seorang hamba itu diampuni atau dihapus, itu dia bersabar atas bala, atas musibah itu. Nono tandana ngapus dosanta. Muni atas sabar atas musibah ini nimpaita nono bayak ngapus dosanta. Nono tandana Allah Subhanahu wa taala tidak menghapus dosa kita akibat musibah yang kita terima tersebut. Nah, nono ya yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-43 ini. Kemudian kita baca hadis yang ke-44, 43 yang tadi, yang 43. Hadis yang ke-44. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Qala, beliau berkata, kana benun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Adalah Abu Talhah memiliki anak ya yang sedang sakit. Abu Talhah ini adalah amak tere lekan Anas bin Malik, sahabat yang mulia Anas bin Malik ya. Bedeang ina arna Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim awalnya menikah dengan Malik bin Nadhr. Ummu Sulaim kanat zawjatan li Malik bin Nadhr fil jahiliyah wa huwa walidu Anas, dan beliau adalah orang tua Anas bin Malik. Jadi sahabat yang mulia nih Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW ya. Amanda arna Malik bin Nadhr ya. Inanda arna Ummu Sulaim. Falamma ja'al Islamu aslamat wa aradat ala zawjihal Islam. Ketika datang Islam, masuk Islamlah Ummu Sulaim nenek. Sedangkan awanda Malik bin Nadhr nenek ya dakulu entejak tama Islam. Ya dakulu entejak tama Islam. Faghadabaha wa kharaja ila Syam. Akhirnya ya Malik bin Nadhr itu ya keluar ke Syam. Ya dakulu tama Islam Malik bin Nadhr fahalak. Apa dekat Ummu Sulaim ya, lamun yak pemele nurut aku ja tama Islam bata jerak kah, karena yana mungkin ku hawan barang dengan musyrik dekat Ummu Sulaim nejak awanda. Akhirnya yana mele Malik bin Nadhr nenek lalu timpak Sam sehingga mati dalam keadaan musyrik. Malik bin Nadhr amanda lekan Anas bin Malik. Nah jerak da siang gitu Ummu Sulaim nikahlah hida bareng Abu Talhah. Berarti bebalu barang dan nikah Abu Talhah nenek. Nah maulah hida anak Abu Talhah nenek bareng Ummu Sulaim. Dan Abu Talhah sangat mencintai anak ini. Ya, sangat mencintai bebeak nenek. Sangat ledangangan bebeak nenek. Mau dah lekan Ummu Sulaim ni Abu Talhah. Lagu Allah kan ya da mele na melekat cintanta timpak makhluk. Nah santer lek tas kangen timpak makhluk no ya da mele Allah Subhanahu cemburu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mbait dah bebeak nenek si Allah Subhanahu wa taala. Nah, kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Fa kharaja Abu Talhah. Suatu hari bebeak nenek sakitlah.
bebeak lekan pasangan Abu Talhah barang Ummu Sulaim, nenek dalam keadaan sakit. Berarti nenek adalah semeton terek dah lekan Anas bin Malik. Semeton terek lekan Anas bin Malik. Suatu hari keluarlah Abu Talhah, dia meninggalkan anaknya yang sedang sakit ini. Faqubidhas sabi, akhirnya bebeak nenek, wah sugul wah Abu Talhah mungkin dalam beliau perang, milu perang. Lagu bebeak nu jakana sakit. Gitu. Akhirnya bebeak nenek mati. Ya datuang si Abu Talhah radhiyallahu anhu. Falamma raja'a Abu Talhah jakan daule lekan perang, bebeak wah mati wane. Beruna lalu mati. Qala ma fa'ala ibni, ulek lekan perang kekelam beketuan timpa Ummu Sulaim awanda. Mbeki anak tanu deka beketuan. Padahal bebeak nenek wah mati. Qalat Ummu Sulaim wa hiya ummus sabi, berkatalah Ummu Sulaim dan beliau adalah ibu dari anak ini. Huwa askanu ma kana, kata beliau. Ya ada berjawab, wah mati bebeak, ya ada bada awanda. Entuang da wanda nenek jakana berule lekan perjalanan, masih lelah kan gitu. Lamun da bada ia aja sang jakan dengan lelah gitu semakin anu ya kan? Awakna masih stabil kah kesehatanna. Lamun dah langsung badak yang bebiak ne mati target sang yang itu. Apa deka? Huwa askana makana, lebih tenang bebiak deka. Dan ini adalah bentuk toriah arna. Ya dalam keadaan tenang. Deka gitu Muslim. Ya dan gitu ya mati aja. Jadi beliau seolah-olah mengatakan ini dia masih hidup, padahal dia sudah meninggal dunia. Tapi maksud beliau adalah lain. Nenek ngarina tauriah, ngaraangkun Nabi Ibrahim lalu udah lekan Palestina melewati Mesir. Nah, raja pin Mesir nenek yana bau lek nang kita dengan nina gagah. Lamun nara dengan nina gagah tangkep na langsung. Raja lewatin dah si Nabi Ibrahim. Nah, lamun daku lek da awan lekan Siti Sarah dengan ni gagah nenek awan dai gagah nenek semate ne dah Nabi Ibrahim. Apa dekat Nabi Ibrahim dan beliau adalah bertauriah ai ke nenek barang pene nenek. Ketuan Nabi Ibrahim. Semetonku dekat. Nabi Ibrahim berjawab. Lamun dah jawab awangku ja semate ne dah. Semetonku, maksudnya adalah semeton di dalam Islam. Lekak maraangkun telekak ngetu. Lagu maksudnya lain. Ah ngetu. Maraangkun Ummu Sulaim nenda, dia dalam keadaan tenang dari sebelumnya, kata Ummu Sulaim. Kemudian setelah itu ya natuang masih li Abu Talhah nenek anakna wah mati. Faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha, maka Ummu Sulaim menghidangkan makanan kepada Abu Talhah. Thumma asaba minha. Kemudian pada malam itu beliau juga selain menghidangkan makanan, beliau mempercantik dirinya. Berhiaslah ida Ummu Sulaim nenek. Sampai terjadilah jima di antara keduanya. Jima. Ya. Padahal dalam keadaan sedih Ummu Sulaim nenek lagu sebut dah anak dimatiin pin awanda. Sehingga terjadi jima di antara keduanya. Falamma faragha, ya. Setelah selesai semuanya, awanda wah jima, wah mangan, wah besur, ya. Wa russabi, Ummu Sulaim memerintahkan untuk anak ini dikuburkan. Kuburang biaknya kelem-kelem.
Falamma asbaha Abu Talha atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu subuh, lemak ngetu waktu subuh, mbada adalah hawanda nene si Ummu Sulaim. Abu Talha mbada ada mati bebea nu. Lagu wah besur wah anu ja. Tian ja wah besur barang kebutuhan rohani juga sudah terpenuhi. Tenang wah gitu. Yang pada bada awan dah. Noh sili da Abu Talha ni. Kumbina kieu kumbada teklem. Kumbina kieu aku langsung bada deka. Demi Allah saya akan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya. Demi Allah gin ku lapor doang nenek kejadian nenek timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau Rasulullah SAW. Kemudian sembahyang subuh lah bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang berjamaah. Fa akhbarah. Kemudian beliau berceritalah Abu Talha nenek timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi pun wah bercerita wah tekelam nenek padahal anakku mati ana bada aku si awangku. Sementara ngembeng aku mangan terus berhias ia dengan secantik-cantiknya sehingga aku tertarik padanya. Gitu katanya bercerita. Kemudian Nabi berketuan. A'rastumul lailah? Apakah kalian itu berhubungan badan di malam hari tadi? Qala na'am. Di riwayat yang lain Nabi tidak bertanya. Tapi ini di riwayat Bukhari. Nabi berketuan. Berhubungan badan kepe tekelem. Qala na'am. Nabi menjawab, "Nggih, berhubungan badan kami." Qala Nabi pun menjawab berdoa, "Allahumma barik lahuma." Mudah-mudahan berkah. Ya, dekat Nabi SAW. Fawaladat gulaman. Akhirnya ya, lekan hubungan badan kelem nono lahirlah lagi. Retian ya Ummu Sulaim ranaklah ida Malik. Faqala li, maka Anas berkata kepadaku jakanna bebeak nenek wah lahir. Faqala li Abu Talha berkata kepadaku, kata Anas ya, berarti Malik ida berdang adik Anas bin Malik. Malik ida berdang adik terek dan nenek. Berkatalah kepadaku Abu Talha, ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. PBK adimpe lalu timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Brukna sugul bebeak ne. PBK adimpe timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atsa ma'ahu bitamarat. Kemudian Abu Talha pun titip dapin Anas bin Malik ngumbakna bebeak nenek dengan membawa tamar nono korma. Nah, faqala ya, ama'ahu syai'un. Nabi berketuan wah mengumbak dah bebeak si Anas bin Malik pinjulun Nabi arak nganti pe apa dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ya qala na'am. Nggih. Tamarat ne korma ngantiku. Fa akhadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apa bahasa mengunyah korma ini? Ngkaken da korma nene. Pecakang dah. Ya, summa akhadaha min fihi faja'alaha fi sabi. Kemudian jerakna lembut korma nene nganu dapin langit-langit bebeak nene. Ngembeang da yang akan ia korma iwang pecakang da si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah di sini adalah sunnah. Ini adalah sunnah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lamun jerakna parno jerakna lahir anak tano sunnah ita nganti ia timpa dengan soleh langanta ngembang tambang ya pin dengan soleh anak ta ngara angkun Abu Talha nene. Jadi nganti ya julu timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kan dengan soleh ya. Dan di antara yang bisa kita ambil dari faedah dari sini juga sunnah untuk ditahni burukna lahir no karena empecakang korma
Terus nganu bibirna ki atau pindalam todokna no korma iwah pecakang teno ilembut ke lagu. Terus ngembeng bebeaan. Bau ya na dengan soleh hendah hitad jari amanah no hendah ngembeng ya na kumbe-kumbe. Ngajar-ngajar ini yang ngengakan kan itu. Kemudian summa hannakahu wa sammahu Abdullah. Nabi SAW mentahniknya, kemudian Nabi SAW memberikan dia nama. Ngembayang dayaran beak nenek Abdullah, muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat muttafaq alaihi. Jadi sunnah tahni bebea ya dengan korma ya. Ini pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah ya. Namun yang narak korma aja manis-manis daku takadu. Madu yang kumbe-kumbe enak. Ya, madu yang kumbe-kumbe. Atau pokoknya manis-manis lah. Kenyaman yang kumbe-kumbe dah. Oh, iya. Pokok manis-manis nak para ulama, ya na mesti korma. Nah, itu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lil Bukhari, di dalam riwayat Bukhari disebutkan qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, faqala rajulun, berkata seorang rajulun minal ansar, dari sahabat Ansar, faraitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an, yakni min auladi Abdullah mauludi. Kata sahabat bercerita tentang hasil pernikahan ini ya, mau dah anak lekan Abdullah nenek ranak Malik, anak nano luina ya 10 atau tis'a itu 9 anakna Malik lekan Abdullah nenek semuanya menghafal Al-Quran berkah lekan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ida kan berdoa juli ida kan jakana bru jera jima Abu Talhah no kan berdoa ida barakallahu Allahumma barik lahuma, dekakan berdoa berkah doa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus jera jakana lahir bebiak nenek entah ni ida si Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Abdullah nenek bedeang anak Malik siwa ala punam menghafal Al-Quran. Jadi para sahabat menjadikan menghafal Al-Quran ini sebagai kesuksesan kita punya anak. Tanda sukses bedang anak menghafal Quran anak ta. Anu tanda sukses. Berarti kan karena di sini itu yang ditonjolkan oleh sahabat Ansor ini. Apa katanya? Faraitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Katanya. Aku lihat anak dari Abdullah ini sebanyak 9 semuanya qad qara'ul Qur'an, semuanya ahli Al-Qur'an. Menunjukkan tanda sukses bedang anak ahli dalam Al-Qur'an. Nono tanda sukses dalam Al-Qur'an. Yang pokna tepacu-pacu nyerah anak ta ngaji. Ya, sebagai tanda sukses ta bedang anak. Gitu. Mun anak teh ya na hafal Quran ja berarti ya pemasitar sukses lah kan itu ya, entah na jadi pegawai setelah pokoknya hafal Quran nomor sai langanna hafal Quran entah na jadi pegawai jadi apa pokoknya mau hafal Quran ja kan alhamdulillah wah gitu. Karena para sahabat pun sahabat Ansor ini menjadikan di antara tanda berkahnya doa Nabi SAW adalah anak dari Abdullah ini semuanya menghafal Al-Quran. Nah, wa fi riwayatin li muslimin, di dalam riwayat Muslim. Jadi hadisnya panjang nih hadisnya. Ada reaksi yang lain. Mata banun li Abi Talha min Ummi Sulaim. Ya, meninggal anaknya Abu Talha, buah perkawinannya dari Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, maka dia mengatakan kepada keluarganya, pembantuna,
atau yang lainnya. Jangan mati bebeak nenek. La tuhadditsu Aba Talhah. Janganlah engkau ceritakan kepada Abu Talhah bibnihi, anaknya ini dalam keadaan meninggal ini, hatta akuna ana uhadditsu, sampai sayalah yang bercerita kepada Abu Talhah. Fajaa faqarrabat ilayhi 'asha faakala wa syariba. Maka datanglah Abu Talhah dari perjalanan dan dia tidak mengetahui anaknya sudah meninggal, maka Ummu Sulaim ini menghidangkan makanan. Summa tasanna'at lahu ahsana makanan tasanna'u qabla dzalik. Kemudian Ummu Sulaim ini berhias yang tidak pernah dia berhias secantik itu, ya. Fawaqa'a biha, maka terjadilah yang terjadi, mereka melakukan jima pada malam itu. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat ya Aba Talha. Setelah Abu Talha ini dalam keadaan besur, ya, dan dia sudah terpenuhi kebutuhan, ya, rohaninya, maka dia Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha, ya Aba Talha, wahai Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum. Jadi di dalam riwayat ini aja jarak ada berhubungan badan Abu Talha bareng Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini berketuan, wahai Abu Talha, kumbe ke pendapat pe dengan nitip barang pinita deka. Datang satu masa jerakna nitip piano, lalu ya terus datanglah yagin mait barang na malik. Kumbe ke pendapat pe deka Ummu Sulaim. Jadi beliau memberikan muqaddimah dulu sebelum memberitahu kepada Abu Talha. Alahum ayyamna'uhum, apakah orang yang dititipi ini menolak untuk memberikan kepada yang punya barang? Deka gitu. Paham ya ini? Jadi beketuan Ummu Sulaim. Kumbe ki pendapat pe lamun dengan nitip barang. Terus gina maitia wah barang no, apakah ya ngembeng kumbe yang apa yang dia lakukan, nembeng atau na tetap tahan ya? Deka Ummu Sulaim. Apa deka Abu Talha? La. Faqalat, ya, tidak. Jangan dia tahan, dia kasih kepada orang yang menitipkan itu, katanya Ummu Sulaim. Apa katanya kemudian? Faqalat fahtasib ibnak. Nah, ayat si penda deka Ummu Sulaim. Anak ta nenek kan titip dah si Allah Subhanahu wa taala timpa ita. Nah, datang wah waktuna ida gin mait ya malik bebeaknu. Nah, nuno lah maksudnya Ummu Sulaim ini. Fahtasib ibnak, maka hendaknya engkau mengharap pahala lekan musibah nenek. Anak ta wah mati. Deka Ummu Sulaim. Qala faghadiba, maka saat itu Abu Talha marah. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, taraktini hatta idza talattakhtu summa akhbartini bibni. Engkau tidak memberitahu aku sampai aku membuang kotoran, maksudnya berhubungan badan. Sampai kita berhubungan badan, baru engkau beritahu aku bahwa anakku sudah meninggal. Fantalaqa hatta ata Rasulullah SAW. Kemudian beliau marah, beliau datang kepada Nabi SAW. Fa akhbarahu bima kana. Maka Abu Talha menceritakan kepada Nabi SAW tentang kejadian ini. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Mudah-mudahan berkah kelempe. Qala fahamalat. Kemudian kata Anas bin Malik, kemudian ibuku hamil. Perhatian. Qala wa kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ahu. Ya, dan adalah Rasulullah SAW suatu hari musafir dengan Abu Talha. Wa kana Rasulullah SAW idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turuqan. Dan adalah Nabi SAW apabila beliau musafir, ya, beliau tidak meninggalkan atau beliau tidak datang dari musafirnya di malam hari, sampai beliau membuat kemah di dekat kota Madinah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup sampai ini. Masih panjang hadis ini.
Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita baca lagi ya hadis riwayat Muslim nih. Jadi diulangi oleh Imam Nawawi ya. Beliau menuliskan 2 redaksi di sini. Pertama lekan Abu Hurairah, yang kedua lekan riwayat Muslim ya. Dan ada sedikit perbedaan dari kedua redaksi ini. Wallahu taala alam. Nah, mungkin harap pengetahuan maka kami persilahkan harap pengetahuannya. Ya, para ulama mendefinisikan tentang takwa ini